Halo, sebelum video dimulai jangan lupa diklik tombol subscribe bagi yang belum untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Halo, kembali lagi sama aku dan sekarang lagi sama adik aku Salwa. Hai guys. Jadi kali ini kita mau bahas tentang virus corona. Tapi sebelumnya kita mau tanya nih sama kalian, kegiatan apa aja sih yang kalian lakuin selama kalian di rumah aja? Gimana? Bosen nggak? Pasti, soalnya nggak bisa ketemu orang, terus kita nggak bisa keluar-keluar. Sekarang kita itu mau bahas tentang virus corona yang lagi booming banget di seluruh antero jagat raya bumi. Nah, siapa sih yang nggak tahu virus corona? Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan pertama. Apa itu virus corona? Jadi virus corona atau COV itu adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk juga manusia. Menurut WHO atau World Health Organization, virus ini menyebabkan penyakit flu mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Gitu. Virus corona itu bersifat zoonosis. Artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Jadi selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah meneliti bahwa virus corona dapat menginfeksi kucing, kalkun, kuda, dan hewan ternak. Terkadang hewan-hewan ini bisa menularkan virusnya ke manusia. Jadi apa sih awal mulanya virus corona ini tuh dari mana gitu? Infeksi virus ini disebut sebagai COVID-19 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Oh gitu. Terus virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar ke beberapa wilayah di Cina dan juga tersebar juga di berbagai negara termasuk Indonesia. Oke, jadi kan tadi ada kita sebut MERS dan SARS. Di sini kita mau kasih penjelasan sedikit tentang MERS dan SARS. Jadi, SARS coronavirus atau ini adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. Lalu, SARS dianggap sebagai virus yang dibawa oleh hewan yang diduga kelelawar dan menular ke hewan lain seperti luwak. Infeksi pertamanya itu terjadi di Guangdong, Cina pada tahun 2002. Nah, kalau MERS itu adalah penyakit pernapasan yang diidentifikasikan pertama kali di Arab Saudi pada tahun 2012. Jadi virus MERS ini diidentifikasikan tertular dari unta ke manusia, begitu. Jadi itu sedikit pengenalan kita terhadap SARS dan MERS. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang berapa lama corona memunculkan gejalanya. Jadi menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya itu mengalami gejala flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan juga sakit kepala. Gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas dan nyeri dada. Oke, jadi kalau secara umumnya ada 3 gejala umum yang menandakan bahwa seseorang itu terinfeksi virus corona. Yang pertama itu demam, suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius, terus juga batuk dan sesak nafas. Kalau kalian udah memiliki 3 tanda gejala ini, kalian harus cepat-cepat langsung ke dokter, oke? Nggak perlu butuh beberapa hari dulu, langsung cek ke dokter. Oke, jadi sekarang kita mau bahas nih penyebab orang terinfeksi virus corona. Jadi, infeksi virus corona atau COVID-19 kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Ada dugaan bahwa awalnya virus corona itu ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda yang terkena percikan air ludah penderita COVID-19. Yang ketiga yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Jadi virus corona itu dapat menginfeksi siapa saja, baik dari bayi, remaja, anak-anak, lansia,
ibu-ibu hamil, Bumil. ibu menyusui, orang yang sedang sakit, dan yang daya tahan tubuhnya lemah, sistem imunnya itu lemah, itu gampang banget terinfeksi virus COVID-19 ini. Jadi buat kalian, please jaga kesehatan, jangan makan yang aneh-aneh, jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kalian tuh sakit. Karena di saat kalian lagi sakit, tubuh kalian tuh lemah dan lebih gampang terkena virus. Jadi sekarang kita lanjut ke bagaimana cara untuk menghindari virus corona. Jadi sampai sekarang itu belum ada vaksin yang bisa mencegah orang terinfeksi virus corona. Oleh sebab itu, kita hanya bisa melakukan hal-hal pencegahan untuk terhindar dari virus COVID-19 ini. Yang pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjungnya, atau disebut social distancing. Yang kedua, rutin mencuci tangan dengan air, sabun, atau hand sanitizer yang mengandung minimal 60% alkohol setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar, dan bila terjadi kontak dengan hewan liar, langsung cuci tangan kalian. Lalu, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu jika kalian batuk atau bersin, lalu langsung buang tisunya ke tempat sampah, dan setelah itu langsung cuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, flu, batuk, dan lain-lain. Yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering kita sentuh, dan jaga kebersihan lingkungan. Virus corona ini udah merebak ke seluruh negara di dunia. Kurang lebih itu ada 168 negara yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Yang pertama kali itu, yang paling banyak itu adalah di Cina. Sebanyak 81.102 kasus berasal dari Cina. Namun lebih dari 120.000 kasus berasal dari negara lain jika digabungkan. Oke, jadi ini berdasarkan sumber yang insya Allah valid ya, yaitu CNN Indonesia. Jadi tuh saat ini malah virus corona itu lebih banyak berada dari negara lain selain Cina. Sekarang tuh Cina itu lagi pemulihan. Jumlah kasus corona di sejumlah negara Eropa itu terus meningkat. Italia menempati posisi kedua setelah Cina dengan 31.506 kasus virus corona. Angka kematian di Italia bahkan sampai hari ini tuh masih paling tinggi, yakni 345 orang meninggal, sehingga totalnya mencapai 2.053 kematian. Oke, jadi baru-baru ini Cina itu udah melaporkan ribuan kasus baru per harinya. Jadi mulai hari ini negara Cina hanya melaporkan 11 kematian. Ya, jadi sekarang angka kematiannya itu udah berkurang dan jumlah pasien sembuh yang bertambah. Lebih dari 800 orang itu yang sembuh. Dan Spanyol juga dilaporkan sebagai salah satu negara di Eropa dengan angka kematian akibat virus corona yang cukup tinggi. Dan Iran menjadi negara ketiga dengan kasus virus corona terbanyak. Kasus kematian tertinggi selanjutnya adalah Prancis. Di Asia, Korea Selatan menjadi negara setelah Cina dengan kasus virus corona terbanyak, yakni 8.413 kasus. Oh ya, dan sekarang di Indonesia udah banyak kasus corona. Jadi sekarang Indonesia itu sudah menempati urutan ke-37 dari 168 negara yang terinfeksi virus corona. Jadi please banget buat kalian yang masih keluar rumah, yang masih jajan-jajan, yang masih nongkrong, yang masih nggak pengen gabut di rumah, udah kalian di rumah aja. yang masih dengan pedenya bilang mati itu di tangan Allah, mati itu di tangan Tuhan. Iya, emang mati di tangan Tuhan. Tapi kalau misalnya kalian keluar, kalian sehat, terus kalian keluar, kalian pulang bawa virus, di kalian itu virus itu tidak bekerja karena kalian sehat dan mungkin umur kalian masih muda. Saat kalian pulang, kalian ketemu sama ibu bapak kalian yang udah mulai umur, Yang udah mulai berumur, kalian kenain, di kalian virusnya nggak ngefek, mati dengan sendirinya karena dalam waktu 14 hari itu di tubuh yang sehat dan sistem imunnya itu kuat, virus corona tersebut akan mati sendiri. Tapi untuk orang-orang yang yang umurnya udah lanjut usia, virus itu bisa berbahaya buat mereka. Jadi tolong buat kalian yang masih suka keluar rumah, kalian di rumah aja. Kalau kalian punya hobi dan passion rebahan, ini saatnya untuk kalian. kalau aku Ini adalah waktunya untuk kalian ikut andil dalam menyelamatkan negara. Masalahnya, kalian tuh gak boleh egois. Virus ini bukan untuk kalian sendiri kalau kalian kena, tapi bisa untuk orang-orang terdekat kalian. Emang kalian udah siap ditinggal orang-orang terdekat kalian? Juga
juga nggak apa-apa lah bosan sekarang ya kan, bosan sekarang nggak apa-apa. Nah, daripada kalian terkena virus, sakit dan bosan selamanya, dan nauzubillahi kalau misalnya kalian nggak bisa melawan virus itu, kalian meninggal, ya Allah sedih. Nggak ada yang mandiin jenazah kalian tuh, ditayamumin doang, dan baju kalian tuh nggak diganti, kalian nggak dikain kafanin. Jadi Dikubur, tapi dengan dikubur. begitu pasien yang meninggal karena kasus corona itu keluarganya tidak diperbolehkan untuk melihat wajah pasien yang meninggal itu untuk terakhir kalinya, karena bisa menyebabkan penularan. Jadi please banget buat kalian, kita harus bener-bener tahu diri aja gitu. Masa Indonesia udah di urutan ke-37? Ya, jadi kita nurut aja sama pemerintah, karena pemerintah juga ngelakuin hal-hal ini untuk kita juga gitu, untuk menyelamatkan negeri ini. Oke, jadi buat kalian yang udah nurut sama pemerintah, di rumah aja, jangan lupa cuci tangan jika kalian habis pegang sesuatu, benda atau apapun. Sebelum kalian pegang wajah, pegang hidung, itu kalian harus cuci tangan, jaga kebersihan, dan juga daripada tapi jangan berlebihan juga ya. Dan buat kalian yang bosen di rumah, gabut apa gitu, hello, nggak usah bingung, nggak usah gabut. Kalian tuh di rumah ini kalian bisa kreasi-kreasi di Iya. rumah, gabut-gabutan ya kan? kalian bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa ngaji, bisa sholat, ya, banyak waktu yang bisa kalian luangkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kalian bisa meluangkan banyak waktu untuk keluarga kalian yang biasanya kalian keluar, main, nongkrong sama temen, pacaran. Kalian bisa di rumah tuh mendekatkan diri pada keluarga kalian gitu. Yang ngeluh tugas banyak, tugas gue juga bejibun-jibun ini, ya Allah, mending kola gue, buset. Jadi pesan kita adalah Cuci tangan. jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar. Yang penting tuh cuman ini doang, cuman kalau ke rumah sakit, misalnya kita tiba-tiba asma, tiba-tiba ini langsung ke rumah sakit, itu yang penting. Kalau nggak penting nggak usah. Oke, jadi segitu aja pembahasan kita hari ini. Mohon maaf masih banyak kurangnya, dan juga insya Allah bermanfaat buat kalian berita ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Dan buat kalian yang ada yang tahu lebih banyak info-info tentang COVID-19 ini, bisa komen di bawah. Dah.